Prabowo telah menabuh genderang perang melawan rakyatnya sendiri, terutama rakyat Muslim Indonesia yang telah salah memilihnya pada Pilpres yang lalu. Inilah kesalahan terbesar rakyat Muslim Indonesia yang pada saat memilih pemimpin. Wow, kesalahan apa ini yang dilakukan oleh kaum muslimin saat memilih Pak Prabowo? Ayo, coba kita lihat videonya ya. Pernyataan Prabowo tentang Israel mendapat reaksi keras dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix. Berikut videonya. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel, kalian pengkhianat Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka, salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina, doa orang Palestina. Andai Anda bukan seorang Muslim, Anda adalah seorang Indonesia. Andai bukan orang Islam, andai bukan orang Indonesia, cukup menjadi manusia. Tak usah jadi orang Indonesia, tak usah jadi orang Islam, cukup jadi manusia saja. Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel memandang hanya penyelesaian two-state solution. Satu-satunya solusi adalah two-state solution. Itu bukan satu-satunya solusi, itu sumber masalah. Itu sumber masalah, Pak. Sumber masalahnya adalah ada orang yang sudah ada di situ, ada orang lain datang. Gitu loh, itu sumber masalahnya. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apa kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuh 50.000, itu pun baru di 2 tahun ini aja. Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Kemudian kita bilang kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila, tau nggak sih? Ya. Itu tadi ya, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix Xiao. Oke. Dan bagaimana menurut Ustadz netizen? Mari kita baca di balasan yang paling relevan. Nemu data Yahudi, perampasan tanah Palestina dengan paksa, pakar PBB. Kekejaman tentara Israel paling bejat di dunia dan pengorbanan pahlawan dari Palestina, hartanya untuk kemerdekaan RI. Apa nggak miris presiden ngomong gitu? Iya. Orang Yahudi adalah pemilik tanah di sini. Waduh. Terus, pahlawan dari Palestina. Ia tak pernah injak Indonesia, tapi rela kuras hartanya demi kemerdekaan negara kita. Tuh. Aduh, ini gimana sih Pak Prabowo? Pakar PBB sebut tentara Israel paling bejat di dunia. Ya, kami mengambil Tel Aviv darimu. Terus berikutnya, salah pemahaman agamanya secara keseluruhan. Nah, ini ada video lagi, mari kita lihat bersama. Memiliki watak yang keras dan kejam, tidak perlu heran jika kita sering mendengar Prabowo mengeluarkan kalimat kasar yang tidak mengenakan. Pada suatu acara, Prabowo menghina seorang ibu-ibu yang berpenampilan tertutup dengan hijab dan cadar. Kamu kok pakai tutup mukamu kenapa? Intel kamu, bukan? Pakai kacamata gelap, ini ditutup, apa sih masalahnya itu? Pernyataan ini sangat menyakitkan hati seluruh umat Islam, terutama kalangan perempuan muslimah. Prabowo seolah mempermainkan dan menghina simbol agama dan marwah perempuan. Apakah sosok seperti ini pantas untuk dibiarkan memimpin Indonesia? Jangan sampai negara kita hancur di tangan Prabowo Subianto. Oke, itu tadi ya pernyataan Prabowo atau pertanyaan gitu ya. Ada apa sih, masalah apa orang-orang yang memakai cadar gitu ya, kacamata hitam kemudian bercadar, itu sebenarnya apa maksudnya, tujuannya apa gitu mungkin ya. Ya sudah, silakan dituliskan saja ya di kolom komentar untuk yang mengetahui kira-kira apa maksud Pak Prabowo menanyakan hal itu. Oke, next comment. Jika kalian merasa salah memilih apapun yang kalian akan lakukan, tetap saja kalian akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas pilihan kalian. Ya, dulu siapa yang milih Pak Prabowo sama Mas Gibran? Oke, next. Si sompret. Kalau Amerika tidak bom Jepang waktu itu, mana bisa Indonesia mau merdeka? Semut. Semut. Prabowo realistis, Israel ada, dan NKRI sudah bekerja sama di belakang layar sejak era Soeharto. Ya,
Apa ini? Akibat salah milih pemimpin, Muslim harus hati-hati. Video lagi ya. Ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, tidak bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sudah berdosa, dicuci di dalam neraka, tidak bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Salah memilih pemimpin. Ittabarra alladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Salah memilih pemimpin. Ayat ini menjelaskan waktu pemimpin itu masuk ke dalam neraka, di belakang dia diikuti anak buahnya. Maka pada saat pemimpin masuk neraka, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku masuk neraka karena dosaku. Mereka masuk neraka bukan karena salahku. Salah dewi. Kenapa nyoblos aku?" Pemimpin yang dielu-elukan hidupnya, yang dipilih dengan susah payah, mengeluarkan seluruh potensi, ternyata di hadapan Allah menjadi pengkhianat nomor lain. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku masuk neraka karena salahku sendiri. Rakyatku masuk neraka bukan salahku. Salahnya dia. Kenapa memilih aku sebagai pemimpin?" Jelas ayatnya. Jadi gimana ceritanya, Imakumullah? Memilih pemimpin itu persoalan akidah, ya. Oh, luar biasa ya. Memilih pemimpin itu adalah persoalan akidah gitu kan ya. Jadi hati-hati ya untuk yang beragama Islam, untuk kaum muslimin ya, untuk mendengarkan ayat ini ya. Apa kata Pak Ustadz tadi? Oke. Buset, ucapan lu fix pemecah belah bangsa ini orang. Waduh, Prabowo menjamin Israel. Bapak, you really let me down. Bapak jahat banget. Sudah begitu jahatnya Israel masih mau dibela. Bapak berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia loh, Pak. Bukannya Prabowo itu capres hasil ijtima ulama ya pada Pilpres pas melawan Jokowi. Siap-siap para ulama itu kena laknat Allah. Waduh. Terus, narasimu berbahaya. Muslim baik-baik aja, umat Islam dan lainnya hidup tenang. Colek sisi IC Polri di Humas Polri. Ajak ngopi di sini, kita pantengin. Oh, aduh, ini dikit-dikit lapor polisi ya. Buzzer tolol ya, obat pereda goblok. Seperti biasa postingan mirip, narasi sama, tapi akun yang lain, nggak pakai kata perang, cuma genderang doang. Ada grup talentnya ini mereka. Gitu. Jangan-jangan nanti drama politik juga terjaring ya. Ikut grupnya. Oke. Nyalinya ternyata seperti kerupuk disiram air, dibuat tunduk takut pasrah menyerah tanpa perang pada Netanyahu, si biadab dan barbar pelaku genosida. Pidatonya gebrak meja, mentalnya tisu, omon-omon is my life. Jadi, siapa sebenarnya arsitek Indonesia bubar? Buku Ghost Fleet itu dia. Ya, dasar ante-ante asing. Diketawain kan sama Israel dan Amerika. Oke. No kritik ya kritik aja. Mau gitu ya. Mau kritik ya kritik aja. Orang kritis tuh bagus, tapi nggak usah juga bawa-bawa agama kali. Kalau nggak bawa-bawa agama terus bawa apa? Padahal adanya agama itu justru bisa menjadi rem gitu ya, bisa menjadi filter agar muamalah kita ke sesama manusia, agar perbuatan kita, pola tingkah kita, pola pikir kita, ucapan kita itu terkendali gitu ya, karena adanya agama itu tadi. Jadi kalau orang kritis tidak boleh membawa-bawa agama, terus harus membawa apa? Ajaran sesat, harus membawa setan, apa dong? Ketahuan lo tai, ternak Anies idiot. Waduh, jualan agama mending ditarim aja barang Mbak Lawi cucu babi. Waduh, mulai goreng isu, sarapan gorengan dapur sendiri noh urusin. Inilah bencananya negara Indonesia saat ini, hilangnya berkah karena menjamin makhluk terkutuk Israel dan Amerika. Jangan pernah berharap bisa mendatangkan rahmat untuk Indonesia saat ini. Manfaatin sana-sini sebenarnya penipu juga. Orang lugu aja udah nggak mau kejebak ke bawah ketipu. Ilmu kudu begituan. Halah emang penjahat, ngomong lurus, ngomong berguna tuh susah. Ya. Perang sama rakyat
Muslim yang mana? Saya Muslim Indo, nggak merasa ditindas tuh sama pemerintah Prabowo. Lu barisan kalah pilpres kemarin kali dan sekarang sakit hati ya? Oh, ya sudah kalau memang merasa pemerintahan Pak Prabowo itu sudah baik ya. Ada sedikit beda, setan akan berkumpul dengan iblis. Bapak Republik Indonesia. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Setiap orang berkumpul dengan jenis dan wataknya. Tan Malaka ya. Kalau bahasa Islamnya itu satu kufu gitu ya, satu level itu akan berkumpul gitu. Satu frekuensi kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya ya kan. Oke, rakyatnya sendiri yang muslim yang mana ya? Kok mengarang bebas sih para penggemar hoax yang keranjingan DFK ini? DFK itu apa? Waduh. Saat ini rakyat melawan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahnya bangsat. Ketika pilpres dibilangin nggak pada percaya, sekarang terasa akibatnya punya presiden pro untuk jaminan keamanan Israel dan Amerika Serikat. Akun ini Budiantara 4 dah mulai provokasi kayak gini loh. Ini bukan kritik, membenturkan Prabowo dengan Muslim di Indonesia. Ini kalau nggak ditangkap kebangetan sih. Jangan nunggu chaos baru bertindak. Nah kan, lapor lagi kan sama polisi, sama Pak Listio Sigit, Puspen TNI, aduh. Nasbi Hasan ya, Prabowo telah menabuh genderang perang melawan rakyatnya sendiri, terutama rakyat Muslim Indonesia yang telah salah pilih memilihnya pada pilpres yang lalu. Inilah kesalahan terbesar rakyat Muslim Indonesia yang pada saat memilih pemimpin. Ya itu tadi ya, retweetnya diulang lagi. Oke. Silahkan tulis di kolom komentar ya untuk yang setuju maupun yang tidak setuju dengan cuitan dari Budiantara 4 ini ya. Budiantara mungkin ya membacanya seperti itu. Oke. Sekali lagi kita akan terus menyajikan drama-drama politik yang ada di tanah air ya kan. Jadi konten kita tidak hanya mengenai ijazahnya Pak Jokowi saja ya, tapi memang sangat seru sih ya, seru sekali untuk mengikuti bagaimana kelanjutan dan akhir dari episode ijazah yang konon diduga palsu milik Pak Joko Widodo. Oke, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, juga untuk subscribe bagi netizen yang belum subscribe channel Drama Politik.